Redmi Note 9 Pro resmi dari Indonesia. Oke guys, balik lagi dengan Ade di sini. Jadi kali ini gue mau unboxing dan sedikit mengulas tentang Redmi Note 9 Pro ya guys ya. Kita tahu memang handphone ini sudah lama keluar ya, dan gue baru pegang. Sebenarnya sih udah pegang udah lama ya, teman kali ini mau gue bikin video unboxing ya. Nah, kalau kalian ingin tanya ini beli di mana, jangan ya, karena sekarang ini handphonenya udah banyak sekali beredar di mana-mana guys ya. Jadi kalian bisa langsung pergi ke toko-toko favorit lo dan yakin gue ini nggak goib lagi guys ya. Unit yang gue pinjam ini disponsori guys. Jadi yang gue dapet ini 664 ya. Dan sekarang sudah ada tulisan ini ya, dibuat di Indonesia. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau nggak ada tulisan stiker thumbnya, karena tetap kalau udah tulisan garansi resmi ini artinya sudah resmi ya, dan garansinya pun nggak harus mesti ke thumb sekarang, bisa ke tempat yang lain ya. Oke, sekarang kita buka aja unboxing ya. Nah, juga jadi di sini oke, masih baru. Ya lah baru. Jadi ini salah satu produk Jawara dari Xiaomi nih guys ya. Ini stikernya ada dua di kiri bagian kanan. Ini lumayan banyak banget. Wow, yang kiri sudah buka. Sekarang tinggal satu lagi yang bagian kiri. Jadi jangan terima segel ya, kalau dia mengklaim baru tapi segel kebuka jangan dibuka. Oke. Quick. Ready? Boom. Oke, lagi dari Ko Alvinse. Kalian pasti sudah familiar ya dengan stiker ini karena di handphone Xiaomi manapun ya sekarang lagi anniversary 10 tahun Xiaomi. Oke, happy birthday Xiaomi. Ini ada apa? Pengen tahu? Jelas ya. Ini ada SIM ejector. Jangan sampai hilang. Kalau hilang boleh pinjam. Ini Redmi manual. Dan tentunya sudah dapat soft case bawaan ya guys ya. Dari Xiaomi. Warnanya hitam atau gelap. Thank you Xiaomi. Yes, ini ya satu kebiasaan baru kita guys. Oke, ini adalah unitnya. Wow, ini ada apa aja di sini? Nah, guys, ini dia yang baru. Jadi, Xiaomi Redmi Note 9 pakai Pro ini dia punya charger dari kotaknya. Iyalah. Dan serunya, charger yang diberikan oleh Xiaomi ini nggak nanggung-nanggung guys. Sudah 33 watt ya guys ya. Jadi chargernya sudah cukup tinggi dari Xiaomi. Sayangnya masih USB-A to Type-C ya. It's okay. Nggak ada lagi kan? Oke guys, ini unitnya Redmi 9 Pro. Jadi secara overall handphone ini sudah punya 64 megapiksel ya. Ini sama seperti kebanyakan handphone Xiaomi yang sebelumnya juga sama ya. Redmi Note 8 Pro dia 64 megapiksel dan sudah 30 watt fast charging. Tadi juga kita dapat adapternya, sudah include. Jadi nggak usah beli-beli lagi. Dan ini yang keren, Snapdragon 720G. Salah satu Snapdragon paling favorit nih guys ya di tahun ini untuk mid-range phone. Dan dot display 6,67 inch dari Xiaomi. Oke, kita seresekin aja. Nempel ya kayak perangko. Enggak. Oke. Nah, jadi menurut Xiaomi, unit yang kita pegang ini sekarang namanya Interstellar Grey. Ya, kalian mau nyebutnya grey atau abu-abu atau cyan grey, is okay. Durian grey is okay ya. Emang ini warnanya keren banget ya guys ya. Xiaomi ini dari kemarin ngeluarin bodinya keren-keren banget guys. Tuh lihat. Oh my god. Walaupun ini kayaknya dari plastik ya, tapi buat ini adalah yang cantik banget guys. Lihat dulu. Oh my god. Zoom. Oh my god, cantik banget. Oh my god. Wow. Jadi memang inilah gue kenapa baru ngerti kenapa namanya Interstellar ya guys ya. Karena lu lihat ini kayak lagi aurora lagi di atas langit nih guys. So, jadi ini kameranya ada 4 ya guys ya. Seperti yang kalian tahu biasa main kamera, wide, ultra wide, makro, dan depth sensor ya, atau kamera untuk fokusnya. Nah, kalau lihat juga memang ini lumayan gede guys ya kameranya, bump kameranya. Jadi gue saranin untuk handphone ini wajib pakai case. Kalau nggak nanti oglek-oglek gini, tuluk gitu. Oke, bagian langsung lihat fisik, kita inspeksi. Mulus. Nah, ini sekarang sudah dapat case include ya guys ya. Tidak seperti Mi 10 Pro. Mi 10 ya. Xiaomi Mi 10 itu dia nggak dapat case. Nggak dapat screen protector dalam pembelian. Nah, ini udah cukup ada ya guys ya.
Harusnya sih semua Xiaomi gini aja dong. Oke. Nah, seperti itu. Ini juga 64 kamera di sini bold ya, muncul di tengah-tengah. Nah, ini dia 64 kamera, gede banget. Wow, gede banget 64 kamera. Oke, gue cukup tahu. Dan lucu ya. Kalau kalian ini kamera bumpnya mirip siapa nih? Keren. Bagian kanan bodinya itu kosong. Nggak ada tombol apapun ya, mulus. Cuma ada SIM ejector di sini, guys. Ya, dual SIM. Nah, bagian kirinya tombol up, down, dan side fingerprint. Ya, enak banget sih sebenarnya sini ya. Bagian bawahnya headphone jack 3,5 mm, USB Type-C, dan microphone and speaker grill. Oke, dan ini juga ada fire speaker di sini ya, bagian bawah depan. Bagian atasnya kosong ya. Dan ini antena bandnya itu tidak ada. Lucu ya, aku baru nggak. Bagian antena bandnya dia nggak ada di sini. Nah, sekarang kita nyalain aja ya. Dan ini kamera notch-nya di depan ya, hole punch display 1 2 3 4. Boom, Redmi Note 9 pakai Pro. Oh iya, gue juga dulu sebelumnya udah review dan sudah compare antara Xiaomi Redmi 9 ya adiknya dengan Realme Narzo. Kalian bisa lihat videonya di atas ya guys, perbandingan antara kedua handphone yang harga sama. Oke, ini dia. Nah, secara default dia masih MIUI 11 ya guys ya. Nah, kita akan cari tahu nih apakah sudah update ke MIUI 12. Let's see. Nah guys, si Xiaomi ini sekarang pakai side mounting ya guys ya. Ada di sini fingerprintnya. Jadi lu pakai untuk fingerprintnya, nah seperti ini guys. Nah ini tuh gue jujur aja ya rindu banget dan asik banget sih pakai mode side mounting tuh, side fingerprint ya. Dan menurut gue cukup reliable ya, karena ini sudah physical. Boom, sudah. Oke. Ini kita mau coba yang limitless ya. Nah ini dia bloatware-nya, kita skip dulu, sorry to say. Oke, 11 ready to rock. Nah ini adalah tampilan MIUI 11 ya guys ya. Jadi nanti kita cek apakah sudah update ke 12. Dan ini set fingerprint-nya guys, lihat. Boom, langsung. Boom, enak banget kan? Boom, tuh tanpa ditekan-tekan lagi. Boom, tinggal kita lepas animasinya, ini jaga cepet banget nih guys ya. Ya smooth walaupun masih 60 Hz, iyalah. Oke, nah sekarang kita mau lihat settingnya. Ya, about phone ini masih MIUI 11 ya, stabil 11. Ya, OS-nya dulu ini basicnya masih Android 10 ya guys ya, tentu saja. Nah sekarang kita mau lihat apakah masih ada update nih guys ya untuk ke-12. Oke, ini ada update tapi untuk patch Juli 2020, nanti kita download ya guys ya. Nah di IDEA kita lihat sistemnya. Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini punya board Joyous ya. Kita lihat RAM terinstal itu 6GB dengan internal storage-nya tersisa 45GB dari total 64GB ya guys ya. Nah untuk prosesornya Snapdragon 720G dan dia sudah manufakturnya prosesnya 8 nanometer ya guys ya. Kecil dan sudah sangat efisien ya guys ya. Dia punya 6 quad core untuk Kryo 465 ya yang silver dan 2 Qualcomm untuk yang 4,65 gold. Nah ini untuk layarnya memang masih IPS ya. Dia resolusinya masih SD dan punya 395 deep dot per inch ya. Nah prosesornya untuk GPU rendernya pakai Adreno 618, 60 Hz jelas portrait ya. Jadi ini bagian telepon kita belum masukin SIM card ya. Jadi ini untuk baterainya 5020 mAh. Gede banget ya guys ya. Gede banget, gede. Nah untuk kamera sendiri bagian depan itu akan terporting secara default di 16 megapiksel dan bitrate untuk video resolusinya sampai 8,8 megapiksel ya guys ya, cukup gede. Oke. Nah front facing kameranya secara default 4 megapiksel walaupun dia punya resolusi maksimum di 16 megapiksel guys. Nah sekarang kita mau langsung tes Antutu benchmarknya untuk cek performance guys. Oke guys, sekarang gue udah install Antutu benchmarknya dan sekarang kita mau tes aja untuk performa dari handphone ini. Oke. Oke guys, jadi si Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini dapat skor 266.000. Nah, kalau lihat ya, dia ini lumayan cukup mid rank phone. Ya, sekarang kita mau lihat dia ada di ranking berapa nih si device dari yang kita punya ini guys. Oke. Mana ya? 58. Jadi handphone ini ada di skor di 58 ya guys ya.
masih di atasnya dari Galaxy A71 ya, keren banget kan untuk prosesornya dari segini. Nah kita juga mau lihat nih guys, si temperaturnya CPU-nya tuh rendah banget guys, cuman 40 derajat Celcius ya. Tadi kita coba berkali-kali, tadi kita coba lihat ya, ini masih di bawah 40 ya, tadi 37 untuk sebelum testing, dan sekarang naik sekitar 2 atau 3 derajat jadi 40. Kalau lihat ini historinya ya, masih panjang sekali guys ya. Nah baterainya juga 65%, tadi kita tes di 70% ya. Nah sekarang gue mau tes nih, gimana kalau kita lakukan tes lagi ya, apakah skornya turun dari 690.000. Tes lagi. Kita akan uji ketahanannya seperti apa dia. Oke guys, setelah kita melakukan tes tadi yang kedua, ternyata hasilnya masih bisa naik nih guys, dari 266 ke 269, naik sekitar 3000-an ya. Dan yang menarik lagi, ketika tes 2 kali tadi tuh temperatur suhunya nggak begitu panas ya. Jadi emang kemampuan Snapdragon ini patut diacungi jempol guys. Nah sekarang kita mau langsung cek untuk performance dari game ya guys ya. Game pertama yang gue coba adalah PUBG ya. Kita mau lihat settingan PUBG ini ada di level mana nih guys ya. Untuk settingan grafiknya dia mentok di SD dan high ya guys ya. Jadi memang belum ada Ultra HD. Jika kalian tidak merubah ini ke smooth, baru dia muncul Ultra ya. Jadi memang nggak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya ya, Xiaomi sebelumnya, Redmi Note 9 Pro atau Note 8 Pro gitu guys ya. Nah seperti khas Xiaomi, dia tuh ada slider bagian sini untuk mode gaming ya. Seperti kalian lihat sini ada FPS ya, monitor 60 fps ya guys ya. Nah sekarang ini framenya ada di 60 fps ya, walaupun handphone ini nggak punya high refresh rate ya. Memang game ini mentok di 60 ya. Kalau kalian lihat, gue udah juga review Asus ROG Phone 3 ya, lu bisa lihat videonya di atas. Nah ini tuh emang game PUBG belum bisa high refresh rate ya. Ini juga ada selain screenshot, ada modus shortcut untuk screen recording guys ya, dan seru banget pokoknya ini. Jadi memang playable ya untuk prosesor segini guys ya. What the hell? Karena dibandingkan dengan performa yang sebelumnya, kaget ya. Kaget. Oke guys, sini guys. Nah untuk Call of Duty sendiri, dia bisa sampai max frame rate-nya, tapi kayaknya muncul di high doang ya guys ya. Seperti itu, nggak bisa di very high dan max. Kita mau coba dulu. Ini tuh sebenarnya nggak begitu sama ya, maksudnya nggak begitu beda dengan yang versi-versi sebelumnya. Karena kalau lihat ini tuh kayak masih sama aja ya, nggak ada perasaan-perasaan yang berbeda dari versi-versi sebelumnya. Jadi untuk main game sebenarnya masih sama. Ada kalau lu masih punya Redmi Note 8 Pro masih mau oke nih guys. Oke, ini dia untuk bermain game. Jadi sekitar 10 menit bermain game ya. Kalau kalian lihat ini temperaturnya pun masih cukup baik ya guys, masih sekitar 39 sampai 40. Nah kalau dilihat ya, nggak ada temperatur yang signifikan. Jadi memang untuk Snapdragon ini cukup baik ya guys ya. Tuh cuman 39 derajat Celcius ya. Tadi gue bermain game ya, ini masih masih nggak terasa panas ya, nggak terasa signifikan panas ya. Nah untuk display, sebenarnya si Redmi Note 8 Pro itu justru lebih punya brightness needs yang lebih tinggi dibanding yang ini ya, dan dia sudah support HDR. Gue nggak tahu di sini nggak ditulis ya apakah sudah support HDR atau enggak ya. Jadi ibaratnya seperti downgrade ya untuk si layarnya yang Note 9 Pro ini dibandingkan yang 8 Pro ya guys ya. Nah seperti ini udah full HD HDR ya, kita mau cobain terlihatnya seperti apa di handphone ini ya. Volumenya gue maksimum ya guys ya, gue feel. Kalau kalian bingung perbandingannya dengan yang sebelumnya, keren. Switch cukup oke ya guys. Oke guys, paling segitu dulu video gue kali ini ya guys ya. Jadi memang secara overall dia ini perbedaannya hanya di bagian kamera dengan versi sebelumnya ya. Yang sebelumnya 2 megapiksel, sekarang 5 megapiksel macro lensnya guys. Oke, terus prosesornya sekarang sudah pakai Snapdragon, sedangkan sebelumnya masih Helio G90T.
Dan kamera selfie-nya sekarang juga lagi downgrade guys ya. Dalam artian kalau sebelumnya itu pakai 20 megapiksel untuk selfie, sekarang cuma 16 megapiksel ya guys ya. Tapi 16 megapiksel ini punya sensor yang lebih besar ya guys ya. Dan kamera depannya sudah support slow motion sampai 120 fps guys. Juga yang ini baterainya lebih besar, 5020 mAh melawan 4500 tahun lalu ya. Dan ditambah support fast charging. Nah, menarik sekali kan guys handphone Jawara 9 Pro ini. Oke, segitu dulu video gua kali ini, sampai jumpa di video yang lain. Bye bye.